Info dong. Aman ya? Oke. Oke, mungkin kita mulai aja teman-teman. Oke. Jadi selamat malam teman-teman 23. Jadi sekarang adalah tutor ATK kedua. Aku ngelanjutin apa yang udah diajarkan sama Evelyn kemarin. Kalau kemarin Evelyn bahas soal recycle terus purging kayak gitu-gitu. Berarti yang sekarang aku akan membahas selain itu, ya yang mana masih ada beberapa bahasan pokok utama lagi, seperti ini. Yang pertama adalah, oke, yang pertama adalah neraca massa steady state position dependent. Nah, seperti neraca massa pada umumnya yang sudah kita pelajari di ATK, di sini ada lagi neraca massa steady state juga, tapi di sini tuh ditentukan oleh posisi gitu. Jadi steady state-nya adalah fungsi posisi. Misalnya di sini kita, di awal kita punya mol masuk itu sebesar FA0, nanti keluar itu jadi FA dan FB atau bisa dibilang ada reaksi di dalam sini. Nah, ini tuh sering disebut juga sebagai PFR atau plug flow reaktor atau apalah itu. Ya, ini mirip kayak di MTK teman-teman. Kalau kalian punya tabung terus dimasukin apa satu mol gitu, terus keluar jadi apa dan apa. Ini misal A, ini jadi A dan B gitu. Nah, di sini tuh yang berubah apa? Yang berubah adalah konversinya teman-teman. Jadi konversi di setiap titik di sepanjang reaktor ini tuh beda-beda. Mulai dari awal itu ketika masuk itu konversinya nol, lalu semakin naik 0,05, 0,2, 0,3 dan seterusnya sampai kalau di sini contohnya 0,6. Nah, terus objektif kita tuh apa sih kalau kita nemu soal kayak gini? Objektifnya adalah biasanya kalau kata Bu As itu kita mencari berapa sih panjang reaktor yang diperlukan gitu. Sampai konversinya itu mencapai 0,6 atau berapapun yang ditentukan di soal gitu. Jadi untuk materi ini tuh biasanya kita mencari panjang reaktor dan disclaimer juga untuk materi ini tuh biasanya yang paling template teman-teman. Jadi teman-teman cukup menghafalkan mungkin satu soal aja. Nah, nanti kalau misal keluar lagi kemungkinan besar cara pengerjaannya sama. Urut-urutannya juga sama gitu. Gitu teman-teman untuk neraca massa steady state position dependent. Oke, mungkin kita langsung coba soal aja. Ini soal dari PPT-nya kelas B. Mungkin teman-teman kelas B udah pada apa ya ibaratnya udah pada katam lah sama soal ini. Tapi nggak apa-apa kita review kembali karena besok itu kuisnya itu mencakup semua materi dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya ketika kita memahami gitulah apa yang diberikan di kelas. Ya selain itu nanti kita juga harus coba soal-soal UTS tahun lalu lah dan segala macamnya itu. Tapi yang pertama-tama lebih baik kita memahami dengan baik soal yang diberikan di kelas gitu. Oke, soal pertama. Etilen oxide itu diproduksi dengan oksidasi parsial, ya kayak gitulah reaksinya. Reaksinya adalah orde 2 terhadap C2H4. Nah, di reaktor feed-nya itu adalah, sorry, mol rasio di feed-nya itu C2H4 banding udara itu 1:9 dengan suhu 200 derajat Celcius dan tekanan 20 atm. Terus flow rate dari C2H4 masuk reaktor itu sebesar 10 gram mol per desimeter kuadrat per menit. Di sini teman-teman harus jeli bahwa di sini adalah satuannya luas. Terus ini ada K atau konstanta laju reaksi itu sebesar 0,1 liter per gram mol per menit. Dan ini dia konversi dari C2H4 di reaktor itu adalah 25%. Nah, kalau mengacu pada gambar kita sebelumnya,
XA di sini adalah berarti 0,25 0,25 gitu. Di akhir reaktor nanti kita menginginkan konversinya itu adalah sebesar 0,25. Ya walaupun nanti di dalamnya tuh beda-beda gitu di titik. Di awal itu pasti 0 dan seterusnya sampai di ujung itu XA-nya mencapai 0,25. Nah, itu. Nah, reaksinya itu isotermal dan isobarik, berarti tekanan dan suhunya konstan. Terus nih, suruh mencari panjang dari reaktor. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja. Oke, pertama-tama untuk soal kayak gini, oh sorry, untuk soal apapun di ATK itu alangkah baiknya ketika kita menggambarkan skema dari soal tersebut. Karena kalau di kelas B sendiri, gambar kayak gini aja tuh, poinnya mungkin bisa 10 sampai 20 gitu, teman-teman. Jadi kayak gimana ya, mending ya langkah pertama kita ketika kita mengerjakan soal ya mending digambar dulu gitu. Dan kata Bu Sodi juga dari gambar kita itu ini akan merepresentasikan apakah kita paham gitu sama soalnya apa enggak. Kalau gambar kita benar, kemungkinan besar cara pengerjaan kita juga akan benar. Oke, di sini ya aku punya reaktor ya kita gambarin sebagai persegi panjang aja gitu. Terus ada mol masuknya itu atau fitnya itu adalah 10 gram mol per desimeter kuadrat per menit. Di suhu 473 dan tekanan 20 atm. Ingat tadi suhu dan tekanannya konstan. Terus selain fit tadi, yang masuk itu juga ada udara dengan perbandingan 1:9. Makanya di sini aku tulis udaranya adalah 90 gram mol per desimeter kuadrat menit. Terus di ujung kanan di sini kita punya konversinya yang diinginkan di soal tadi adalah sebesar 25% atau 0,25. Nah, di dalam reaktor tersebut kita juga gambar nih elemen volumenya. Persis kayak MTK ya teman-teman. Kalian gambar elemen volume di dalam suatu bentuk. Nah, kebetulan ini bentuknya reaktor yaitu tabung gitu. Jadi elemen volumenya juga kalau dibayangin juga berbentuk tabung, tapi di sini kita nggak terlalu mengarah ke situ karena kita asumsikan bahwa luas permukaan dari reaktor tersebut apapun bentuknya adalah sebesar S gitu. Sama seperti di MTK, kita buat elemen volume yang masuk itu adalah FE di Z, lalu yang keluar itu adalah FE di Z plus delta Z. Nah, kita punya titik Z dan Z plus delta Z, berarti jarak antara keduanya adalah delta Z, dan di ujung kiri di sini, ujung kiri itu Z sama dengan 0, dan di ujung kanan atau di akhir reaktor itu Z sama dengan L atau sama dengan panjang reaktor. Nah, terus tanda yang kayak S besar ini, apa aku pernah tanya juga, katanya itu menunjukkan bahwa reaktornya itu panjang gitu atau sangat panjang gitu. Oke, step selanjutnya adalah kita menentukan, oh gini, step selanjutnya adalah kita tentuin nih, komposisi dari udara itu kan ada O2 dan N2. Nah, kita tentuin masing-masing itu berapa. Kalau kita tahu bahwa total udara yang masuk adalah 90 gram mol per desimeter kuadrat menit, nah kita juga bisa tahu nih teman-teman, O2 dan N2-nya itu yang masuk berapa. Nah, untuk O2 sendiri kan ya kita tahu O2 itu 21% dari udara keseluruhan, berarti 0,21 kali 90 itu adalah 18,9 gram mol per desimeter kuadrat menit. Lalu untuk N2-nya sendiri di sini adalah sisanya itu atau 0,79 kali 90 sama dengan 71,1 gram mol per desimeter kuadrat menit. Nah, terus setelah itu mengacu pada reaksinya, di soal ini dari reaksinya, oh iya jangan lupa untuk kita menyetarakan dulu reaksinya. Nah, kalau kasus ini tuh kebetulan udah setara, jadi langsung dipakai aja. Kita tuliskan semua informasi yang ada deh di soal tuh kayak gimana, kita tuliskan di gambar ini. 2C2H4 ditambah O2 itu menjadi 2C2H4O. Terus R di sini ya, laju reaksi. Itu ada min KI kali CE kuadrat, ya seperti di soal tadi ya. Reaction is second order with respect to C2H4. Berarti kan
Itu order 2 terhadap C24. Makanya kayak kita kuadratkan nih di sini konsentrasi C ini C24 ya, itu. Oke, nah KI sendiri nilainya juga udah diketahui di soal yaitu 0,1 liter per gram mol menit. Nah, hanya dengan menggambar ini dan menuliskan semua informasi yang ada di soal di dalam satu gambar ini, ya itu udah jadi poin berapa ya? 15 bisa kali atau 20. Jadi cukup membantu sih teman-teman. Jadi jangan lupa untuk menggambar dan tulis semua informasi yang ada. Tapi ya jangan ngasal gambar gitu kayak maksudnya ya gambarnya juga harus benar gitu teman-teman. Oke, setelah menggambar, kemudian kita masuk ke perhitungan. Oke, apa yang pertama kita hitung? Pertama-tama adalah kita harus meninjau atau menghitung neraca massa dari E ini C2H4 ya teman-teman. E di elemen volume S delta Z. Yang mana pada kasus ini merupakan neraca massa steady state. S delta Z itu elemen volumenya teman-teman. S-nya kan tadi luas permukaan nih, luas permukaan dari reaktornya. Terus delta Z itu tebal dari elemen volumenya. Nah, kalau kita cari berapa volume dari elemen volume ini ya berarti kan tinggal luas permukaannya dikali ketebalannya yaitu delta Z gitu. Berarti S delta Z. Nah, seperti biasa input main output sama dengan nol kan biasanya gitu. Nah, kalau ini kan kasusnya ada yang bereaksi, makanya kita tulis di sini minus yang bereaksi sama dengan nol. Tuh. Nah, inputnya tadi apa? Inputnya itu FE di Z dikali S. Kenapa dikali S? Karena ini teman-teman. Nah, ini flow rate C2H4 masuk reaktor adalah 10 gram mol per desimeter kuadrat per menit. Nah, itu kan satuan luas kan, seperti yang aku bilang tadi. Makanya, di sini kita perlu kali dengan S, yang mana S tadi kita definisikan sebagai luas permukaan dari reaktor tersebut. Oke, kita lanjutkan. FE di Z dikali S, terus outputnya itu FE di Z plus delta Z dikali S. Terus yang bereaksi itu kita tulis bersama laju reaksinya yaitu KI CE kuadrat kali S kali delta Z. Oke, oke dan oke input dan outputnya ini tuh input dan output di mana sih? Itu tuh hanya di elemen volume teman-teman. Jadi bukan di reaktor tapi hanya di elemen volume karena kita hanya benar-benar meninjau neraca massa di elemen volume tersebut. Jadi yang input tuh yang cuman ini FE di Z, terus outputnya tuh FE di Z plus delta Z, bukan inputnya adalah FE0 dan outputnya adalah FE di ujung reaktor sini, bukan ya teman-teman. Jadi kita hanya meninjau benar-benar di elemen volumenya. Gitu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan, ya S-nya bisa kita coret, ya pada akhirnya S-nya juga nggak akan masuk ke perhitungan gitu, jadi kayak ya udah hilang aja. Oke, terus di sini aku kaliin dengan minus. Jadi FE di Z plus delta Z-nya jadi positif, terus FE di Z-nya ini jadi negatif. Terus yang E bereaksi ini jadi positif kan, positif KE kali CE kuadrat sama dengan nol. Nah, biasanya tuh kita bagi dengan delta Z. Jadi kan FE Z plus delta Z, men FE Z dibagi delta Z. Nah, kalau kita limit bentuk tersebut dengan delta Z itu mendekati nol, akan kita dapatkan bentuk diferensial. Diferensial dari apa? Dari FE. Jadi kan DFE per DZ. Ini sama persis kayak MTK. Terus ya, terus K1 plus CE kuadrat sama dengan nol. Nah, selanjutnya kita punya juga nih teman-teman. FE sama dengan FE0 dikali 1 min XE. Nah, sebenarnya ini tuh asal usulnya dari kalau teman-teman biasanya lebih mengenal kayak reaksi terus di bawahnya itu ada MRS gitu teman-teman. Dengan mula-mula itu FE0 terus yang bereaksi adalah sebesar FE0 dikali XE berarti kan sisanya kayak FE di FE0 dikurangi FE0 dikali XE kan.
Nah, ya seperti ini teman-teman. Jadi Fe sama dengan Fe0 dikali satu min Xe gitu. Fe ini maksudnya kayak mol E di titik tertentu gitu sepanjang reaktor. Terus Xe ini juga konversi dari E di titik tertentu di sepanjang reaktor gitu. Nah, dengan mengetahui persamaan Fe ini bisa kita input ke persamaan neraca massa kita. Jadi kita dapatkan dFe per dz. Terus kita ganti Fe-nya berarti kayak dFe0 dikali 1 min Xe per dz plus KI kali CE kuadrat sama dengan 0. Nah, ketika teman-teman sudah memodifikasi persamaannya itu akan berbentuk seperti ini. Fn0 dikali dXe per dz min K1 kali CE kuadrat sama dengan 0. Jadi kita simpan ini sebagai persamaan pertama. Gitu. Oke, next step kita akan meninjau persamaan gas ideal. Kenapa aku di sini pakai persamaan gas ideal? Ya seperti yang di soal dijelaskan bahwa partial oxidation of ethylene ini kan fase gas kan. Ya kita bisa dekati propertinya tuh dengan inilah persamaan gas ideal lah. Yang mana kita tahu persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT. Berarti kalau kita apa ya pindah-pindahkan gitulah. Ne per V sama dengan PE per RT. Nah, di sini kita tahu juga bahwasanya Ne per V itu adalah Ce atau ini tuh dari satuannya aja kita lihat. N kan mol, terus V itu liter, mol per liter itu kan konsentrasi kan. Nah, berarti kita punya sama dengan Ne per V. Nah, kita bisa ganti Ne per V-nya dengan Ce di sini sama dengan Pe per RT. Nah, selain Ce, kita juga punya nih definisi dari Pe. Pe itu apa? Pe itu adalah tekanan parsial dari komponen E di dalam seluruh komponen yang ada gitu lah. Jadi P itu adalah YE dikali P total. YE adalah fraksi dari E atau fraksi dari C2H4. Dikali P itu P-nya P total. Yang mana kita sudah tahu tadi di soal P-nya adalah sebesar berapa? 20 atm. Nah, oke, jadi bisa kita input nih ke persamaan CE sama dengan itu. CE sama dengan YE dikali P total dibagi RT. Nah, kita bisa buka lagi nih definisinya. YE itu adalah Fe per Ft ya kan, fraksi kan. Fraksi mol dari E dibagi fraksi mol dari E adalah mol E per mol total gitu kan. Berarti kita bisa lengkapi nih di persamaan gas idealnya. Ce sama dengan Fe per Ft dikali P per Rt. Nah, kalau lihat sekilas ini teman-teman udah pada tahu kan nanti ini C itu arahnya kemana, kenapa kita harus menggunakan persamaan gas ideal tuh. Objektifnya adalah mencari CE. Nah, CE ini nanti kemana? CE ini nanti akan masuk ke persamaan satu kita. Gitu. Oke. Nah, mungkin lanjut dulu ya teman-teman. Oke. Next step yang cukup ribet, enggak ribet sih, panjang aja sih ini sebenarnya. Oke, setelah kita menghitung dan menulis neraca massa dan kita mencari korelasi dari properti dari apa gas ini menggunakan pendekatan gas ideal, kita selanjutnya adalah meninjau reaksinya. Kita tinjaunya itu di tiga titik. Titik pertama itu titik awal atau titik Z sama dengan 0. Yaitu di awal reaktor nih, kalau teman-teman lihat di ujung kiri reaktor ini atau di ya awalnya lah ya, awal reaktor. Itu Z sama dengan 0. Nah, di Z sama dengan 0, jumlah mula-mula C2H4 itu ada 10 dengan satuannya. Aku nggak tulis satuannya di sini, sorry. Dengan satuannya, teman-teman udah pasti tahu satuannya. Terus dengan
O2 itu sebanyak 18,9 dan N2 sebanyak 71,1. Nah, ini seperti yang kita hitung tadi ya, teman-teman. Nah, terus di sini juga ada nih C2H4O atau produknya dari reaksi yang kita inginkan gitu. Produknya adalah ini C2H4O dengan jumlahnya 0. Kenapa 0? Karena ya ini mula-mula gitu. Baru masuk kan konversinya juga 0, belum ada yang terbentuk. Nah, makanya di sini C2H4O atau produknya itu jumlahnya adalah 0. Oke, setelah kita meninjau di titik awal atau di titik Z sama dengan 0, kita meninjau di titik tertentu sepanjang reaktor. Atau bisa kita sebutkan ya Z sama dengan Z dan XE sama dengan XE. Tertentu gitu, Z-nya tertentu dan XE-nya tertentu. Nah, kalau di tengah-tengah reaktor gini, kan ada yang bereaksi dan ada yang sisa kan pasti. Kalau di awal tadi kan belum ada yang bereaksi, berarti mol-molannya itu atau jumlah-jumlahnya itu adalah jumlah mula-mula. Nah, kalau di tengah atau di sepanjang reaktor, itu kita punya jumlah yang bereaksi dan jumlah yang tersisa. Nah, untuk C2H4 sendiri yang bereaksi adalah sebanyak 10 dikali XE. Berarti sisanya adalah 10 kali 1 min XE. Selanjutnya, untuk O2, O2 itu yang bereaksi adalah sebanyak 5 XE, sehingga sisanya adalah 18,9 kurangi 5 XE. Oke, aku mau jelasin aja kenapa ini 5XE. Kalau teman-teman lihat reaksinya di sini, C2H4 dengan O2 itu kan perbandingannya adalah 2 banding 1. Jadi ketika C2H4-nya yang bereaksi itu sebesar 10XE, otomatis untuk O2 itu yang bereaksi adalah sebesar setengah dari 10XE tersebut. Berarti 5XE. Dengan sisa, ya berarti tinggal jumlah mula-mula dikurangi yang bereaksi. Gitu. Terus, kita punya N2 nih, yang selalu menemani O2 gitu kan. Terus, N2 itu yang bereaksi berapa? N2 nggak bereaksi teman-teman. Seperti yang kita ketahui, N2 ini adalah suatu entitas inert gitu ya. Dia nggak bereaksi, sehingga ya sisanya tuh ya tetap aja gitu. Seperti jumlah mula-mula yaitu sebenarnya 71,1 karena dia nggak bereaksi atau yang bereaksi itu 0. Nah, selanjutnya kita juga punya produk nih teman-teman. Produknya C2H4O. Yang bereaksi berapa? Yang bereaksi adalah sebesar 10 kali XE. Sama konsepnya seperti O2 tadi. Jika kita lihat di reaksinya, ini kan C2H4 dan C2H4O ini kan 2 banding 2 atau 1 banding 1. Jadi ketika C2H4 bereaksi sebanyak 10 XE, otomatis C2H4O yang bereaksi atau yang terbentuk itu juga sebesar 10 XE. Makanya aku sini tulis yang bereaksi adalah sebesar 10 XE. Jadi sisanya atau kalau dalam bahasa produk itu berarti yang terbentuk tuh berapa sih? Yang terbentuk adalah 10 kali XE karena mula-mulanya dia 0. Gitu, oke. Terus kan tadi waktu kita melihat persamaan gas ideal tuh kita ada nih suatu apa konstanta namanya Ft atau mol total gitulah kita nyebutnya. Nah, mol total itu adalah mol dari sisa reaksi ini teman-teman. Total dari sisa reaksi ini kita jumlahkan semua. 10 kali 1 min XE kita jumlahkan dengan 18,9 min 5 XE tambah 71,1 ditambah 10 XE ini diperoleh 100 min 5 XE. Ini kita simpan sebagai mol total. Sebenarnya enggak mol total, mol flow total gitu. Oke, ketika kita sudah meninjau dua titik nih, titik start, titik awal, dan titik sepanjang reaktor. Selanjutnya kita meninjau titik finish atau titik ujung gitu ya, ujung reaktor. Atau bisa dibilang di titik Z sama dengan L.
Nah, ketika di awal tadi kan di Z sama dengan nol itu kita hitungnya jumlah mula-mula ya, karena ya di awal gitu kan, pasti mula-mula. Dengan logika yang sama, ketika kita meninjau titik akhir atau titik Z sama dengan L, otomatis yang kita tinjau adalah jumlah yang tersisa. Jumlah tersisa untuk C2H4 itu adalah sebesar 7,5 dari 10 kali 0,75 gitu. Nah, 0,75 ini dari mana? Ini tuh dari sini teman-teman. Sebenarnya tuh rumusnya dari ini, dari titik Z sama dengan Z. Sisakan 10 kali 1 min XE. Dengan XE yang kita inginkan ketika di ujung itu adalah sebesar 25% atau 0,25. Nah, berarti sisanya adalah 10. Sebenarnya ini gini, 10 kali 1 min 0,25. Berarti kayak 10 kali 0,75 kan? Berarti 7,5 dengan satuannya gitu. Oke, terus ada O2. O2 di sini juga sisanya adalah 17,65 dengan perhitungan 18,9 kurangi 5 kali 0,25 atau 5 dikali XE gitu ya. Hasilnya 17,65. Terus ada N2 nih, si inert yang dari tadi nggak bereaksi gitu kan. Berarti tetap aja dia di sepanjang titik, mau dari awal, tengah, dimanapun gitulah, dia akan tetap 71,1. Terus untuk C2H4O, sisa atau apa ya disebutnya tuh kayak jumlah produk total gitulah. Dengan konversi 0,25 berarti jumlahnya adalah 10 kali 0,25 yaitu 2,5. Oke, kita tinjau tiga titik ya. Titik awal, titik tengah atau titik tertentu sepanjang reaktor, terus ada titik finish atau titik ujung reaktor gitu. Oke, setelah itu kita akan masuk ke tahap penyelesaian nih teman-teman. Di penyelesaian ini tinggal kita tulis ulang aja apa yang udah kita dapatkan, apa yang udah kita hitung sedemikian rupa itu. Persamaan satu yang tadi dari neraca massa, Fe0 dikali dXe per dZ dikurangi K1 kali Ce kuadrat sama dengan 0. Kita masukkan tadi Ce-nya, Ce-nya adalah Fe per Ft dikali P per Rt. Kita bisa masukkan langsung ke situ dengan K1-nya tadi adalah ada di soal 0,1. Terus Fe0 juga ada di soal sebesar 10 dengan satuannya jangan lupa. Selanjutnya tinggal kita jabarkan aja dengan Fe-nya tadi berarti 10 dikali 1 min Xe. Terus dibagi F totalnya adalah 100 min 5 Xe dikali tekanannya tadi 20 atm. Terus dikalikan dengan R 0,082, suhunya di 473 Kelvin ya teman-teman. Jangan lupa dikuadratkan. Nah ya udah kalau udah bentuk kayak gini udah enak banget teman-teman. Tinggal kita pindahkan ruas, terus kita kelompokkan Xe dengan Xe berarti dia akan ketemu dengan DXE. Di ruas kanan ini dia ada DXE. Terus di kiri itu dia cuma sisa DZ. Nah di sini sebenarnya ada BC atau boundary condition. Itu untuk Z-nya itu kita batasi dari 0 sampai L ya. 0 ini adalah start atau apa ini namanya apa? Awal reaktor gitulah ya. Awal reaktor sampai L atau sampai panjang reaktor. Terus untuk XE ini dari 0 sampai 0,25 sesuai keinginan dari pembuat soalnya gitu ya. Pengen kayak akhirnya 0, akhirnya itu 25% atau 0,25 gitu. Nah, dengan batas-batas tersebut tinggal kita input aja, tinggal kita masukkan ke kalkulator juga bisa. Itu nanti akan ketemu Z-nya. Sorry, ini sebenarnya enggak Z, ini udah L ya sebenarnya. Sorry, L sama dengan 12.383,4 desimeter. Itu dia hasil akhirnya. Ya, teman-teman bisa apa konversiin ke meter untuk lebih familiar ya terhadap ininya panjangnya gitu.
Ini harusnya L ya sama dengan itu. Karena sudah kita batasi dari 0 sampai L. Gitu. Ya, untuk soal pertama di bab apa ini? Neraca masalah steady state posisi independen. Ada yang mau ditanyain nggak nih dari teman-teman? Atau mungkin kayak penjelasanku terlalu lambat atau terlalu cepat gitu, boleh dikomunikasikan aja. Coba masih aku buka kesempatan untuk teman-teman kalau mau bertanya ya. Tanya dong teman-teman, soalnya jujur materi yang aku siapin ini materinya tuh lengkap, cuma soalnya nggak begitu banyak gitu. Jadi ya aku mengandalkan inisiatif teman-teman untuk bertanya. Oke, ada yang minta diulang untuk step yang laju reaksi dan bikin persamaan berdasarkan ordernya. Step yang laju reaksi. Oke. Kan aku coba jelasin ulang sini. Oke, mungkin kita cek dari soalnya ya. Oke, dari soal. Kita punya reaksi nih. 2C2H4 plus O2 itu akan menjadi 2C2H4O. Reaksi tersebut itu orde kedua terhadap C2H4. Nah, berarti kan bisa kita tulis bahwasannya kecepatan reaksi dari reaksi ini adalah K1 dikali konsentrasi E dipangkatkan 2 atau dipangkatkan dengan ordernya gitu. Nah, kenapa ini minus? Karena di sini C2H4-nya itu akan berkurang menjadi C2H4O. Makanya di sini ada minusnya. Nah, tapi untuk kasus kayak gini, ketika di neraca masanya, itu teman-teman tinggal langsung masukin aja gitu. Tinggal langsung masukin minus K1 kali CE kuadrat. Sebenarnya kalau input main output ini bisa kalian tulis plus E bereaksi gitu. Tapi karena E yang bereaksi itu dia reaksinya itu ibaratnya mengurangi si C2H4 ini, berarti di sini kita tulis reaksinya itu minus atau minus K1 CE kuadrat. XE itu diketahui di soal nih kak. Dia soalnya tuh maunya XE-nya adalah berapa tadi? 25% gitu. XE itu ya ada konversi dari C2H4. Bebas sih mau ditulis apa, XE boleh, apapun KE gitu juga boleh. Oh, dia mau tanya perbandingannya 900 bukan 90. Nah, sekiranya ikut 90 apakah aman atau bagaimana? Semisal di soal ini diketahui apa disuruh enggak diketahui bahwa perbandingan C2H4 banding udara yang masuk adalah 1 banding 900, ya teman-teman ikutin yang di soal gitu, jangan ikutin 1 banding 9 karena pernah jadi soal 1 banding 9 gitu. Jadi ya sesuai apa yang ada di soal aja gitu. Kalau di sini 1 banding 9 nih, dengan C2H4 yang masuk adalah sebanyak 10 gram mol per desimeter kuadrat per menit, berarti udaranya adalah 900 dikali 10 kan, berapa? 9.000 gitu. Nah, itu akan berdampak kemana? Akan berdampak ke O2-nya jelas yang akan meningkat 10 kalinya dan juga N2 yang akan meningkat 10 kalinya gitu. Gitu ya teman-teman. Tetap apa ya, sesuaikan dengan soalnya aja.
Iya, benar. Jadi XE yang diinginkan adalah 25%. 25%-nya dari apa? Dari feed yang masuk. Yang mana feed yang masuk adalah sebesar 10 gram mol per desimeter kuadrat per menit. Benar-benar. 25% dari 10. Gitu. Jadi di akhir ini kan nanti akhirnya tuh akan 25% dari 10 gitu. Tapi sepanjang reaktor itu konversinya tuh nggak selalu sama gitu loh teman-teman. Kayak sepanjang reaktor tuh dia akan meningkat sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya pada ujung reaktor itu konversinya adalah 25%. Tabel, boleh tabel. Tabel ini gimana gimana? Tabelnya kenapa nih? Ya mungkin aku sedikit penjelasan di sini untuk tabelnya itu teman-teman tuh dapatnya dari seperti yang tadi aku jelasin kayak misal teman-teman kan biasanya aku juga biasanya gini sih kayak ada reaksi terus di bawahnya ada MRS. Nah, terus mula-mulanya tuh di Z sama dengan nol itu terus yang bereaksi itu adalah jumlah mula-mula dikali konversi. Sisanya adalah mula-mula dikurangi yang bereaksi gitu. Cuman ini langsung aku input ke dalam tabel gini. Itu XM bisa dicari pakai 10 kali 1 meter sama 2,5 ya. Hmm. XM apakah bisa dicari pakai 10 kali 1 XE sama 2,5? Hah? Hmm, sebenarnya sih sebenarnya bisa nggak ya? Tapi masalahnya objektif kita tuh bukan mencari XE gitu loh, kayak objektif kita adalah mencari panjang dari reaktornya dan XE itu akan selalu berubah di setiap titik gitu. Jadi ini kan beda-beda kan di setiap titiknya. Mungkin di titik misal kayak 2 cm nih dari ujung reaktor dari awal reaktor itu XE-nya berapa? Terus 10 cm dari ujung dari awal reaktor itu XE-nya berapa gitu kayak ya, itu akan selalu beda dan kayaknya akan selalu meningkat dan pada akhirnya itu akan mencapai XS besar 0,25 gitu sih. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak teman-teman? Silakan, silakan. Oh iya, kalau misal penjelasanku kayak kurang jelas atau teman-teman mungkin tahu jawaban yang lebih pasti dan lebih benarnya, bisa langsung bilang aja teman-teman kayak ya sama-sama belajar gitu. Nah ya, ya belajar. Gitu. Sip, mungkin ada lagi nggak? Sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya.
Oke, sepertinya nggak ada yang mau ditanyakan lagi untuk soal ini. Aku asumsikan teman-teman udah jelas banget ya. Untuk kalau misalnya soal kayak gini keluar besok. Oke, aman lah ya. Untuk PFR ini cukup template, jadi teman-teman bisa belajar apa ya soal-soal nggak terlalu banyak. Kalau misalnya keluar bentuknya sama kayak gini ya, cara pengerjaannya dan urut-urutannya. Tuh. Oke, mungkin kita next ke bab selanjutnya. Di bab selanjutnya itu kita punya ini neraca massa unsteady state. Nah, kalau tadi kita membahas tentang steady state, position dependent gitu ya. Sekarang kita akan membahas neraca massa yang unsteady state atau ada akumulasinya gitu. Kalau tadi steady state kan ya seperti yang kita ketahui akumulasinya nol sama dengan nol. Kalau ini ada nih. Berarti akumulasinya adalah sama dengan dm per dt gitu kan. Nah, itu digunakan di mana? Ini digunakan di sistem batch, semi batch atau semi continue. Oke. Mungkin kita langsung ke contoh soal aja ya. Oke. Sama teman-teman, sumber soal-soal ini dari PPT-nya Bu Aswati buat ATKB. Oke, sini kita akan membahas tentang distilasi. Distilasi dari larutan etanol gitu ya, etanol dan air itu dilakukan pada proses batch. Terus fraksi massa dari etanol mula-mula di flash atau di apa ya, labu labu apa sih buat destilasi itu adalah 0,4. Nah, mula-mula itu ada 1000 gram larutan etanol dan air. Jika terjadi kesetimbangan antara vapor liquid dengan apa ini? Ini tuh derajat kesetimbangan kayak 1,2. Terus kecepatan dari penguapannya adalah 20 gram per menit. Hitunglah konsentrasi etanol di dalam flash setelah 40 menit. Setelah distilasi selama 40 menit. Gitu. Ya mungkin kalau gini agak susah dibayangin, kita bisa lihat ke gambarnya. Oke, gambarnya seperti ini teman-teman, kayak di PDP ya. Kita udah tahu, kita udah sering menggunakan juga. Di sini ada heater, terus di sini ada flashnya itu tadi, atau labu itu. Terus di sini kita punya pendingin, biasanya kita menggunakan pendingin bola. Terus di sini juga ada apa ya sebutannya, Erlenmeyer lah ya, untuk menampung kondensat dari si larutan etanol dan air ini. Nah, tapi kita nggak meninjau jauh sampai pendingin dan Erlenmeyernya. Yang kita tinjau itu adalah apa yang terjadi di labunya itu. Di larutan etanol dan air itu. Nah, seperti yang ada di soal tadi, larutannya itu akan menguap dengan kecepatan sebesar V. Dan dia mengalami kesetimbangan antara uap dan cair gitu kan. Mula-mula flashnya ini berisi 1000 gram. Dengan fraksi dari etanolnya adalah sebesar 0,4. Sorry, mungkin ini agak rancu ya, apa hurufnya. Di sini XE0 ini aku tulis sebagai fraksi. Kalau di soal yang tadi, XE itu adalah konversi. Jadi, sorry teman-teman, agak sedikit menyesuaikan ya untuk huruf-hurufnya di sini. Oke, terus jujur aja, kalau misalnya kemarin tuh nggak dikasih rumus keseimbangan antara uap cair ini, mungkin aku juga nggak bisa ngerjainnya. Tapi kata gua sendiri kalau misalnya kayak gini akan dikasih di soal, karena ya berharap kita tahu semuanya juga aneh gitu kan. Nah, rumus keseimbangannya apa? Yaitu yang tadi bisa sebut aja alfa kali XE per 1 plus alfa min 1 kali XE dengan kecepatannya 20 gram per menit dengan alfanya 1,2. Oke, yang pertama kita lakukan apa? Sama seperti soal sebelumnya, kita menyusun neraca massa di sini. Neraca massanya itu adalah neraca massa total. Kita punya input
main output sama dengan akumulasi. Seperti yang teman-teman tahu, ini adalah bab tentang unsteady state, yang mana akumulasinya itu tidak sama dengan nol, tetapi sama dengan dm per dt. Inputnya itu nggak ada, karena itu tuh udah ada di labunya itu. Terus outputnya itu secepat V gitu kan, dengan kecepatan V gitu. Atau bisa dibilang menguap dengan kecepatan V. Nah, ya udah tinggal kita integralin aja nih. Main V sama dengan dm per dt. Dt-nya kita pindahkan ke kiri, terus menyisakan dm di kanan. Ya tinggal kita integralkan biasa, berarti M sama dengan main P kali T plus C gitu. Oke, jadi M di sini tuh kayak massa etanol yang tersisa di labu gitu loh, di setiap waktu. Ya berarti kan tinggal kita kalikan si V ini dengan waktunya berapa gitu kan. Berarti udah berkurang segitu. Nah, mula-mulanya tadi berapa? 1000. Tinggal dikurangi dengan ya 20 gram per menit dikali waktunya berapa menit gitu. Dengan kondisi awal T sama dengan 0 itu M-nya sama dengan M0. Diperoleh C di sini atau konstanta di sini adalah M0. Jadi rumus dari M itu adalah min VT ditambah M0, ya kan? Bener kan? Jadi kayak massa etanol yang tersisa itu adalah massa mula-mula dikurangi kecepatan dikalikan seberapa lama dia menguap. Oke, neraca massa ya, seperti biasa. Seperti soal-soal yang lain, kita susun neraca massanya. Next step. Nah, ini dia. Saat matematika, ini pure matematika aja, teman-teman. Setelah kita punya neraca massa total, kita susun lagi nih neraca massa etanol di labunya. Input, main output sama dengan akumulasi. Akumulasi sama di sini akumulasinya tidak nol karena ini adalah unsteady state gitu ya. Kita punya dm per dt. Tapi di sini kita ketambahan si XE ini teman-teman atau fraksi dari etanolnya ini. Berarti kalau di neraca massa total tadi M besar di sini itu adalah M total. M total itu adalah etanol dan air gitu. Jadi berapa sih massa etanol dan air yang tersisa di labu? Nah, untuk neraca massa etanol sendiri kita bisa menghitung nih massa dari etanol. Yang mana massa dari etanol adalah massa total kita kalikan dengan fraksi dari etanol tersebut. Nah, inputnya sama, nol karena larutan etanol dan air tersebut sudah ada di labu gitu ya. Terus outputnya itu V dikalikan YE. YE itu fraksi etanol tapi yang menguap. Nah, kalau XE itu fraksi etanol tetapi yang ada di dalam larutan gitu. Nah, YE-nya sendiri tadi apa? Sudah diketahui YE-nya adalah alfa kali XE per 1 plus alfa min 1 dikali XE. Kita input aja ke persamaan tersebut. Nah, terus kita jabarkan nih teman-teman yang apa? Akumulasinya ini. dmxe per dt itu kan bisa kita jabarin nggak? M dikali dxe per dt ditambah xe dikali dm per dt kayak UV gitu loh. Turunan UV kayak U aksen V plus V aksen U. Gitu teman-teman. Terus ya kita lanjutin aja sangat matematika. Min V dikali itu alfa dikali xe per 1 plus alfa min 1 kita kalikan xe lagi sama dengan M kali dxe per dt ditambah xe. Nah, di sini dm dt-nya itu kita ganti dengan min V. Itu dari mana? Dari neraca massa total tadi, teman-teman. Dm per dt sama dengan min V. Nah, kita substitusikan persamaan tersebut ke dalam neraca massa etanol. Diperoleh seperti ini. Min V dikali alfa dikali XE per 1 plus alfa min 1 dikali XE sama dengan M0. Nah ya, M-nya di sini juga kita substitusikan
Sesuai apa yang sudah kita peroleh tadi, M sama dengan M0 min V kali T kan. Nah, kita input tuh di neraca massa etanol. M-nya kita ganti, DMDT-nya juga kita ganti, M-nya kita ganti dengan M0 min VT, DM per DT-nya kita ganti dengan min V. Sehingga menghasilkan seperti ini. Sama dengan M0 min V kali T kali DXE per DT min V kali XE. Nah, kita kelompokkan nih, XE dengan XE kita kelompokkan, kita pindah ke ruas kiri semua. Setelah itu, ini aku pindah ke ruas kanan lagi ya, pokoknya DXE ini, XE ini akan mengikuti DXE, terus DT, terus T akan mengikuti DT. Pindah ke kiri, dia disusun seperti ini, teman-teman. Seperti yang di kanan ini, kita susun seperti ini, dan tinggal kita integralkan. Nah, oke, mungkin sampai sini dulu. Kita punya BC juga nih, atau boundary condition, yang mana T-nya itu dari 0 sampai 40 menit, dan fraksinya itu dari 0,4 sampai fraksi tertentu. Nah, nanti itu fraksi itu akan kita cari. Nah, ya kan, karena kita disuruh mencari content of etanol, kayak fraksi etanol di labu setelah 40 menit itu berapa sih? Sisanya itu berapa? Ya, sisanya itu berapa? Makanya di sini batas atas dari DXE adalah XE tertentu. Nanti kan akan menghasilkan XE sama dengan gitu kan. Nah, masalah baru muncul ketika bentuk ini tidak bisa kita masukkan ke dalam kalkulator, teman-teman. Yang kiri sih bisa ya, DT per 1000 min 20T itu mah masukin kalkulator juga langsung ketemu gitu kan. Tapi untuk bentuk yang kanan, itu kita nggak bisa nih teman-teman. Kalau mau langsung input ke kalkulator, atau at least aku yang nggak bisa sih. Mungkin teman-teman ada yang punya caranya untuk input ini di kalkulator dan menghasilkan nilai tertentu. Tapi kalau aku sendiri kemarin nggak bisa sih masukin ini ke kalkulator. Nah, terus gimana caranya? Ya mau nggak mau kita harus menyelesaikannya dengan cara matematika gitu kan. Oke, terus kita akan masuk ke penyelesaian matematika nih. Nah, ya ada tiga bagian ini. Aku bagi menjadi tiga bagian ini. Oke, kan kita menyelesaikan ruas kanan ya objektifnya. Ruas kiri, oke lah, nggak usah dipikir. Kalkulator juga bisa itu. Yang kanan nih, gimana caranya kita menyederhanakan bentuk yang kanan ini sehingga minimal kalkulator tuh udah bisa gitu ngerjainnya. Nah, di ruas kanan ada per 20, per 20-nya bisa kita keluarkan. Terus di sini DXE per XE, sorry. DXE, ini kita yang bawah, kita samakan juga nih, bawahnya 1 plus 0,2 XE. Jadi bentuknya seperti ini kan, DXE dikali 1 plus 0,2 XE per XE kali 1 plus 0,2 XE min 1,2 XE gitu. Pokoknya kalau teman-teman samakan nih yang bawah tuh sebenarnya apa ya? Penyebut apa bilang ya? Aku juga lupa. Pokoknya yang bawah gitulah. Kalian samakan nih 1 plus 0,2 XE, samain aja, terus kalian otak-atik. Jadi kan 1 plus 0,2 XE-nya kan ke atas kan? Akan ke atas, akan di samping di XE nih. Nah, terus yang bawah itu menyisakan XE kali 1 plus 0,2 XE dikurangi 1,2 XE. Nah, kita bisa keluarkan XE-nya di yang bawah, XE-nya keluar, sehingga menyisakan seperti ini, 1 plus 0,2 XE min 1,2 gitu kan. Nah, udah kita tinggal sederhanakan DXE tinggal 1 plus 0,2 XE per XE kali 0,2 XE min 0,2. Oke, step selanjutnya itu adalah ini yang benar-benar menyederhanakan tuh sebenarnya ya step ini teman-teman. Kayak ini kan aku bikin 0,2 XE min 0,2 plus 1,2. Untuk yang bawah sendiri aku bikin tetap 0,2 XE min 0,2. Nah, objektifku tuh kemana sih? Objektifku adalah agar yang atas ini tuh minimal adalah yang bisa
yang bisa kebagi dengan 0,2 xe min 0,2. Jadi aku paksa yang atas itu membentuk 0,2 xe min 0,2. Berarti kan agar nilainya yang atas itu tetap tetap 1 plus 0,2 xe harus ditambah 1,2 kan. 0,2 xe min 0,2 plus 1,2. Jadi kan 0, min 0,2 tambah 1,2 kan 1 gitu. Nah, itu dipaksa aja biar ada yang sama nih atas dan bawah. Sehingga bisa dicoret gitulah istilahnya. Jadi tinggal 1 plus 1,2 per 0,2 dikali xe min 1. 0,2-nya keluar ya. Berarti tinggal xe min 1 dikali tadi kita punya 1 per 20. Gitu. Nah, terus X-nya tinggal kita masukkan aja di sini teman-teman. Super XE tambah 1,2 XE, ya kayak gitu. Ini ada yang salah kayaknya. Konstantanya 0,2. Oh enggak ya, udah aku bagi ke 1,2 bagi 0,2 kan. Nah, udah ada di atas ini. Oke, aman. Berarti tinggal SE kali SMN 1 kali 1/20. Oke, selanjutnya tinggal kita menyelesaikan ini nih. 1/XE tambah 6 per XE min XE min 1. Nah, ini aku nggak tahu kemarin aku nggak nyoba ini masukin kalkulator udah bisa apa belum. Tapi kayaknya sih udah bisa karena udah jauh lebih sederhana ya dari yang atas tadi. Ya mungkin sampai situ aja udah bisa teman-teman masukin kalkulator. Tapi di sini aku sedikit menjabarkan sedikit lagi gitu ya. DXE per XE teman-teman udah tahu itu ya ln XE gitu. Ln XE ya tinggal gitu. Ln XE terus di sini DXE dikali XE DXE per XE dikali XE min 1 itu aku selesaikan menggunakan kalau teman-teman ingat integral fungsi pecah di semester 1 di mata kuliah matematika. Di sini kita teman-teman bisa pecah kan ini kayak faktornya gitu kan. Faktornya itu adalah XE dan XE min 1. Teman-teman bisa pecah menjadi A per XE ditambah B per XE min 1 sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena yang atas itu kan cuma DXE atau dengan kata lain konstantanya adalah 1 gitu. Nah, tinggal kita uraikan aja di sini, tinggal kita kali silang seperti biasa A kali XE min 1 plus BXE sama dengan 1. A plus B dikali XE min A sama dengan 1. Nah, di sini berarti sorry. A sama dengan min 1 kan. Terus B sama dengan 1 karena A plus B sama dengan 0 gitu. Nah, ya udah nih teman-teman, 6-nya kan tadi udah keluar. 6 dikali integral min super XE dXE plus integral super XE min 1 dXE. Nah, ini kan udah kelihatan gitu ya. Bentuk integralnya kayak gimana? Tinggal teman-teman integralin aja. Super XE itu integralnya ln XE, super XE min 1 itu tetap ln X, tetap ln tapi XE min 1. Nanti ketemu seperti yang di kanan ini. Dan teman-teman jabarin seperti ini sampai mendapatkan min seperempat ln XE plus 6 per 20 ln XE min 1 dengan BC kita tadi 0,4 dan XE gitu kan. Oke. Selanjutnya tinggal kita input aja nih teman-teman. Nah, kita input kebersamaan ruas kiri tadi yang ruas kiri. Iya benar. Ruas kiri terus ruas kanannya itu ya matematis banget lah ini tinggal teman-teman substitusi aja BC-BC-nya ini substitusi semua. Yang kiri itu oh ini salah BC ku nulisnya. Harusnya dari 0 sampai 40. Yang kiri itu kalian masukin T-nya itu dari 0 sampai 40, terus yang kanan itu kalian masukin XE-nya itu adalah dari 0,4 sampai XE. Dan seterusnya hingga diperoleh XE-nya itu adalah 0,3306. Atau dengan kata lain, fraksi dari etanol yang tersisa di dalam labu setelah 40 menit destilasi adalah sebesar 33,6 33,06%. Gitu. Itu teman-teman untuk soal nomor 2 di bab unsteady state.
Oke, untuk soal nomor dua, sebagian besar waktu kita gunakan untuk penyelesaian matematis ya sebenarnya. Iya sih sebenarnya kayak nggak usah sampai sini juga nggak apa. Kayak apa ya, core-nya itu sebenarnya core ATK kan ya cuma di neraca masanya doang kan. Jadi kayak matematisnya tuh seharusnya poinnya nggak sebesar neraca massa dan penurunan apa? Iya sih penurunan neraca massanya itu sih. Gitu. Oke. Dari soal kedua ini, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Oke, ada yang mau tanya di neraca massa kelas kenapa akumulasinya dibuka jadi rumus itu? Oke, yang pertama dulu ya. Kenapa dibuka jadi rumus itu? Oh, bentar. Dibuka jadi rumus. Mungkin maksudnya yang MDXE per DT ini ya. Oh, oh, oke. Sebenarnya kalau ditanya alasan kenapa sih, aku juga nggak tahu ya teman-teman. Cuman kayak algoritma pengerjaannya itu biasanya emang gitu. Kenapa? Ya sebenarnya biar bisa kita substitusiin dengan data yang sudah kita, dengan ya data yang sudah kita peroleh sebelumnya. Yang kita peroleh sebelumnya dari neraca massa total kita punya M, sekaligus kita punya DM per DT nih teman-teman. Nah, sehingga di sini kalau kita buka jadi M kali XE per DT plus XE kali DM per DT itu ada sesuatu yang bisa kita input gitu dari persamaan sebelumnya. Jadi akan kayak apa ya, terintegrasi gitulah kedua persamaan ini. Ya, karena itu ya makanya dibuka gitu. Itu sih mungkin kurang kurang filosofis tapi ya ya kayaknya pengerjaannya emang kayak gitu ya. Oke, terus kenapa DM per DT disubstitusi jadi main V? Nah, kan kita jika kita lihat di neraca massa totalnya tadi, kita punya nih output sama dengan main V, output sama dengan V. Akumulasinya di MDT. Nah, tapi kan rumusnya input main output gitu kan. Jadi kayak main V sama dengan DM DT, DM per DT gitu. Jadi kita bisa input si DM per DT ini ke persamaan kedua, yaitu persamaan di neraca massa etanol di flash. Kita bisa input DM DT tersebut sebagai minus V yang diperoleh dari persamaan pertama dari neraca massa total gitu. Ini mirip banget sama di MTK kayak yang dulu itu yang kita punya komponen garam apa ya? Kita kan bikin dua kan neraca massa kayak garam dan larutan. Nah, nanti dari neraca massa larutan atau totalnya itu kita ketemu fungsi M terhadap T. Nah, nanti terus kita substitusikan si fungsi M terhadap T itu di dalam neraca massa garamnya. Ya, pokoknya kayak menggabungkan antara dua persamaan atau menggabungkan antara dua neraca massa gitu. Itu sih. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi teman-teman? Untuk soal kedua ini silakan yang masih yang mau bertanya silakan. Mungkin notesnya sih cuman di akumulasi itu tadi ya karena kita ini adalah unsteady state gitu kan.
itu kita berarti tahu bahwa akumulasinya itu tidak sama dengan nol atau akumulasinya itu sama dengan dm per dt. Jika neraca massa ya, kalau neraca panas ya berarti dh per dt itu. Oke, nggak ada yang mau tanya nih teman-teman. Karena aku sangat mengandalkan pertanyaan kalian karena jujur aja ini soalnya cuma dikit buat malam ini kayak aku ingin memberi waktu teman-teman untuk bisa belajar sendiri karena besok kan kuis ATK gitu ya. Mungkin teman-teman pengen waktu yang lebih banyak untuk bisa belajar sendiri. eh, Mungkin drilling soal soal ATK UTS tahun lalu dan lain sebagainya gitu. Jadi ya disclaimer aja, mungkin tutor malam ini kayak nggak akan full 2 jam itu, biar teman-teman bisa yang segera belajar mandiri yang lebih mendalam gitulah. Oke, mungkin hitung sampai berapa ya? 5, 5. Ambil istirahat bentar ya. Oke, karena udah jam 7.55, mungkin bisa kita lanjut aja. Ini adalah salah satu bab apa ya? Ya emang bab terakhir juga sih. Untuk di sebelum UTS ini, kalau di kelas B emang urutannya gitu ya teman-teman. Jadi yang terakhir itu adalah difusi. Oke, mungkin sedikit pengantar dulu untuk difusi. Difusi, apa yang akan kita lihat, apa yang akan kita pelajari di bab difusi ini? Yang pertama itu adalah flux molar. Kita punya ini nih, persamaan Na sama dengan NaZ plus NBZ dikali Sa plus min C DAB dikali dXA per dZ. Dengan DAB itu adalah difusivitas dari solut A dalam media B gitu. Ya, cukup sulit untuk dipahami sih kalau menurutku ini juga. Jadi ya udahlah, terima aja dulu gitu ya. Pokoknya ini rumus umumnya difusi. Kalau teman-teman dapat soal difusi, harus kepikiran rumus umum ini gitu. Oke, terus difusi itu terjadi di beberapa kasus gitu, dalam beberapa kasus. Yang pertama itu adalah difusi
dalam media yang diam. Nah, dalam media diam, kita itu bisa dekati dengan NBZ-nya itu adalah sama dengan nol. Jadi, dari rumus atau dari persamaan flux molar itu, kita bisa nolin ini NBZ-nya, sehingga menyisakan Na dikali XA gitu kan. Nah, terus ketika kita pindah ke ruas kiri, jadi Na Z, ya ini sama lah ya, Na sama dengan NaZ ini sama aja. NaZ dikali 1 min XA, sama dengan min C DAB dikali DXA per DZ. Atau NaZ sama dengan min C kali DAB per 1 min XA dikali DXA per DZ. Oke, mungkin aku disclaimer dulu di sini. C adalah konsentrasi total gitu. Konsentrasi total dari ya bisa kita bilang larutan ataupun gas gitu ya, konsentrasi totalnya. Terus XA di sini lagi-lagi bukan konversi melainkan fraksi ya dari komponen A ya teman-teman. Jadi ini sama kayak yang tadi yang unsteady state. X itu melambangkan fraksi itu. Oke. Nah, jika kondisi atau jika di soal itu diketahui suhu dan tekanannya konstan, maka si C dan si DAB ini itu juga akan konstan. Nah, kalau dari buah soda sendiri itu menggambarkannya seperti ini teman-teman. Ada pipa, ini pipa kapiler berisi kayak larutan gitulah. Nah, larutannya itu akan menguap. Nah, yang dimaksud diam itu adalah media si pipa kapiler ini kayak diam gitu, dia nggak bergerak dan udaranya itu hanya dan yang bergerak itu hanya udara dan udaranya pun di atas atau di luar dari pipa kapiler tersebut. Itu. Itu untuk kasus pertama, kasus di mana difusi itu terjadi. Kita masih ada dua kasus lagi. Oke, next. Mungkin ke next kasus ya. Kasus yang kedua itu adalah ketika XA itu sangat kecil atau konsentrasi A itu sangat kecil ya. Fraksi A kecil ya berarti kan menunjukkan bahwa konsentrasi A sangat kecil kan dalam suatu campuran gitu. Nah, ketika XA kecil, kita bisa nih dekati dengan XA itu mendekati nol gitulah. Nah, masuk ke persamaan flux molar tadi, ketika XA sama dengan nol, berarti persamaannya sisanya adalah NaZ sama dengan min C kali DAB dikali DXA per DZ gitu. Oke, sama ya, NaZ sama dengan min C kali DAB kali DXA per DZ. Untuk T dan P konstan atau untuk suhu dan tekanan konstan, sama tadi C dan DAB-nya konstan. Nah, aku juga nggak tahu kenapa. Di sini Bu, Aswat itu menuliskan min C DAB itu bisa jadiin satu jadi DAB gitu. Karena keduanya konstan. Ya, mungkin nggak tahu ya kenapa. Ya, bisa gitulah kayaknya. Oke, next untuk kasus ketiga itu adalah equimolar counter diffusion. Ini jujur agak apa ya gimana ya jelasinnya. Nah, pokoknya ada cairan nih. Dalam satu tempat ada cairan dan uap. Nah, yang komponen A ini akan menguap, terus ada komponen B di uap yang akan masuk dalam cairan. Jadi kayak counter gitu loh, saling saling berkebalikan gitu loh. Nah, ini terjadi di mana? Ini tuh terjadi dalam menara destilasi, teman-teman. Nanti itu yang terjadi di dalamnya itu apa? Yang terjadi adalah perubahan entalpi HV itu kayak kayak di pemul atau di TTK ya entalpi vapor gitulah ya. Vapor pada saturated condition gitu. Dari A itu sama dengan delta HV B gitu. Nah, itu bisa didekati juga dengan Na sama dengan min NB. Nah, ketika Na sama dengan min NB, kita bisa masukkan ke persamaan flux molar tadi dan diperoleh min C DAB dari dx per dz. Sini. Sama lah, karena Na sama dengan min NB. Gitu. Nah, ini
nanti akan kita pelajari lebih lanjut itu di teknik reaksi kimia gitu. Nggak kita pelajari di sini di ATK ataupun di MTK gitu. Untuk di ATK tuh biasanya pakai yang medianya diam, dan untuk di MTK yang biasa kita gunakan itu adalah ya ini ketika XA-nya itu diasumsikan sangat kecil atau sisanya seperti ya min DAB dikali DXA per DZ gitu. Oke, mungkin untuk pengantarnya sih itu aja, singkat aja. Mungkin kita lanjut ke soal. Oke, jadi soal ini adalah soal kuis kelas B tadi pagi, benar-benar baru tadi pagi. Ini adalah soal difusi. Ya, jelas ya, karena buat difusi, soal difusi tadi pagi lah intinya gitu lah. Nah, berbeda dengan pengantar yang aku kasih tahu sebelumnya, kalau yang aku jelasin di pengantar itu kan difusinya terjadi di pipa kapiler atau di ya media diam seperti itu kan. Nah, kalau di soal ini coba mungkin dibaca dulu. Asam benzoat gitu ya, solid, dan dia murni, diameternya satu, dia itu dissolve di air pada temperatur 30 derajat Celcius. Dengan DAB udah diketahui segini 1,2 10 min 3, terus CS 0,026 gram mol per liter. Nah, nih ditulis nih, solubility of benzoic acid is small. Jadi kayak kelarutan dari si asam benzoat ini sangat kecil. Ya bisa kita bilang XA-nya juga mendekati nol gitu lah. Terus densitasnya adalah 1,32 gram per centimeter kubik. Terus kita disuruh ngapain sih? Kita tuh disuruh menghitung waktu yang diperlukan untuk dissolve sampai diameternya tuh jadi 5 milimeter. Nih dari 1 cm ibaratnya tergerus apa ya ya dissolve itulah sampai jadi diameter 5 milimeter atau 0,5 cm. Ini express and draw element volume. Yang kita disuruh menggambar elemen volume. Terus jika air itu flows, apa ya? Ibaratnya tuh ada arus arus air gitu yang melewati si padatan asam benzoat ini, sehingga terdapat lapisan film yang stagnan gitu atau lapisan film yang diam pada permukaan si solid ini, si asam benzoat solid ini. Dengan ketebalan lapisan filmnya adalah 2 milimeter gitu. Oke, oke, kita akan lanjutkan ke penyelesaiannya. Oke, step pertama, sama seperti soal-soal yang lain, kita diwajibkan untuk menggambar kondisinya dan kita menggambar elemen volumenya ya. Oke, di sini aku gambarin sebagai bulat gitu, asam benzoatnya. Ini yang bulat yang kecil ya, yang bulat di dalam, yang bulat hitam di dalam. Nah, ini asam benzoatnya adalah segitu. Jari-jarinya R besar. Terus dia tuh terdapat juga lapisan film setebal 2 milimeter nih. Yang di luar nih, yang lingkaran hitam di luar ini adalah menunjukkan si lapisan film itu tadi. Nah, kenapa bisa terbentuk lapisan film? Seperti yang sudah dijelaskan di soal, lapisan film tersebut terbentuk karena adanya flow, adanya aliran dari air. Ya, di sini, di samping-samping ini aliran air ya teman-teman. Yang kayak panah-panah nggak jelas ini aliran air gitu. Nah, ada aliran sehingga terbentuk lapisan film yang stagnan. Terbentuk nih, setebal 2 milimeter. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kita bisa menggunakan atau kita bisa menggambarkan elemen volumenya itu ada di lapisan filmnya. Jadi gradien konsentrasi itu hanya ada di lapisan filmnya gitu, hanya dibatasi oleh lapisan film tersebut. Di luar lapisan film tersebut sudah nggak ada gradien konsentrasi gitu, atau konsentrasinya bisa dibilang nol gitu. Di luar dari lapisan film ini konsentrasinya bisa nol. Nah, terus
gradien konsentrasinya itu hanya terjadi pada lapisan film ini. Makanya kita bisa menggunakan elemen volume itu hanya di dalam lapisan film tersebut. Nah, elemen volumenya adalah lingkaran oranye ini ya teman-teman, yang dibatasi dengan dua lingkaran oranye ini. Lingkaran oranye yang dalam ini jari-jarinya R, yang luar itu R plus delta R ya, selayaknya elemen volume lah, dengan apa, selisih sebesar delta R gitu ya. Yang satu R, yang satu R plus delta R. Oke, untuk tahap mengerjakan soal diskusi ini cukup template juga sebenarnya. Yang pertama itu neraca massa dari A atau apa ya? A itu asam benzotnya itulah ya, aku sebut A di elemen volume. Nah, kita lihat dulu nih di elemen volumenya. Kita telah lagi elemen volumenya. Elemen volumenya berbentuk apa? Berbentuk bola kan. Luas permukaan bola itu 4 pi r kuadrat tuh kan. Nah, yang masuk itu adalah Na di R. Terus yang keluar adalah Na di R plus delta R. Nah, untuk meninjau neraca massa di elemen volume, kita gunakan yang steady state gitu teman-teman. Jadi akumulasinya itu adalah nol. Nah, di sini dengan penjabaran yang kayak tadi ya teman-teman udah pasti tahu, yang dibagi delta R terus dilimitkan itu menghasilkan D per dr dari R kuadrat kali Na sama dengan nol. Gitu. Ini kita simpan dulu sebagai persamaan satu lah gitu ibaratnya. Selanjutnya kita tentuin nih si BC-nya. BC dari elemen volume ya. BC dari gradien konsentrasinya gitu. Untuk batas bawahnya itu adalah ketika R sama dengan R besar. Nah, R besarnya berapa? R besarnya kan 0,5 cm kan? Karena diameternya 1 cm, berarti jari-jarinya 0,5. Tuh. Nah, terus untuk batas atasnya itu berapa? Batas atasnya adalah si R dari asam benzot ini atau 0,5 itu ditambah ketebalan dari lapisan filmnya, yaitu berapa? 2 mm atau 0,2 cm gitu kan. Berarti kalau ditambahkan 0,5 tambah 0,2 itu adalah 0,7 gitu kan. Nah, pada R sama dengan 0, cm atau pada R sama dengan R besar, CA-nya itu berapa? CA-nya adalah 0,026 gram mol per liter. Itu dari mana? Itu ada di soal. CS sama dengan 0,026 gram mol per liter atau konsentrasi di surface gitu ya, di permukaan dari asam benzotnya itu adalah 0,026 gram mol per liter itu. Itu sebagai BC, salah satu BC kita sebagai batas bawah dari ya gradien konsentrasi itu tadi di dalam lapisan film itu tadi. Nah, terus ketika di R sama dengan 0,7 atau ketika di R sama dengan R besar tambah lapisan film gitu kan, di ujung banget, di ujung lapisan film, itu C-nya sebenarnya nol seperti yang aku bilang tadi, ketika sudah melewati ataupun tepat di permukaan dari lapisan filmnya itu sudah nol gitu, C, nggak ada CA lagi di situ, gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian. Oke, penyelesaian dari persamaan yang ini, yang D per dr dari R kuadrat kalian sama dengan nol. Oke, nah kalau teman-teman lihat di sini, D per dr dari R kuadrat dikali Na itu kan ibaratnya kayak gimana ya, dx per dr gitu loh. Berarti kalau kita integralkan kita punya x sama dengan C1 gitu kan. Yang ruas kanan itu adalah C1. Coba aja teman-teman turunin konstanta berapapun itu, kalian turunin gitu. Berarti kan menghasilkan nilai nol gitu kan. Nah, di sini aku juga kaget sih awalnya karena Bu Aswat itu cukup straightforward gitu ya, kayak langsung integralin, tiba-tiba kayak dia per DR-nya hilang, langsung R kuadrat NA sebenarnya C1. Padahal di matematik di MTK itu kita harus membuka dulu nih NA-nya menjadi misalnya DAB dikali DXA per DZ atau DR gitu. Kita harus membuka itu menjadi urusan persamaan diferensial, jadi Bessel dan lain sebagainya itulah. Nah,
Terus tiba-tiba di ATK ini Bu Aswad itu kayak langsung oh bisa loh ini R kuadrat kali NA sama dengan C1 kayak berarti MTK itu buat apa dari kemarin kayak sepanjang itu buat ngapain gitu. Karena tiba-tiba di ATK kayak oh ya udah ini tinggal diintegralin aja terus yang sama dengan C1 gitu. Ya sebenarnya sih aku nggak tahu ya apakah ini benar apa salah tapi ya ya kita asumsiin aja apa yang diajarin Bu Aswad itu pasti benar gitu kan. Atau at least kita gunakan cara ini ketika kita mau jalan ATK doang. Nah gitu. Untuk MTK lebih baik ya gunakan sama diferensial, Bessel, dan lain sebagainya itu. Nah kita bisa nih gunakan cara ini. R kuadrat kali NA sama dengan C1, NA sama dengan C1 per R kuadrat. Gitu kan. Oke, terus kita masuk kemana? Seperti yang aku bilang tadi, kalau teman-teman melihat soal difusi, pertama-tama dipikirkan selain neraca massa adalah flux molar itu tadi kan. Yang mana NaR sama dengan NaR plus NBR kali XA min DAB kali C kali DXA per DR. Gitu. Dengan XA-nya itu tadi mendekati 0, bisa kita nolkan, berarti sisanya apa? NaR sama dengan Na, ya Na sama dengan C1 per R kuadrat itu sama, ya sama aja sama NaR gitu lah. Terus di sini min DAB dikali C dikali DXA per DR. Nah, ternyata C ini hilang kemana? C ini masuk masuk ke XA. Kan C ini tadi kan konsentrasi total ya dari campuran gitu kan. Terus X adalah fraksi dari A. Nah, ketika kita kalikan itu, kita dapat konsentrasi A gitu kan. DAB ya, ini tetap DAB. Sorry, ini DAB harusnya. Min DAB dikali DCA per DR. Nah, gitu. Selanjutnya kita masukkan ke ini persamaan Na sama dengan C1 per R kuadrat. Na-nya kita ganti dengan min DAB kali DCA per DR sama dengan C1 per R kuadrat. Kita punya DCA per DR sama dengan min C1 per R kuadrat plus R kuadrat kali DAB. Nah, gitu. Oke, ini juga straightforward banget kayak apa ya? Tiba-tiba langsung kayak gitu loh. Gitu. DR-nya kita pindah kanan, DCA-nya tetap di kiri. Nah, kalau ini kan ya kita semua sepakat lah, kita bisa mengintegralkan DCA menjadi CA. Terus kita bisa mengintegralkan min 1 per R kuadrat menjadi 1 per R. Ya kita semua sepakat akan hal itu. Dan jangan lupa ditambah C2 karena ini merupakan integral yang eh, tak tertentu gitu, nggak punya batas gitu. Makanya kita tambah dengan C2. Tuh. Nah, setelah kita dapat nih si C1 dan C2 ini, si konstanta-konstanta ini, kita harus cari nilai dari konstanta tersebut itu berapa. Caranya gimana? Dengan mengevaluasi BC yang sudah kita peroleh, yang sudah kita ketahui di depan. BC kan ada dua. BC yang pertama itu di R sama dengan 0,5 cm. Rumusnya CA sama dengan C1 ini, bla 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 itu. Nah, kita ganti CA-nya itu menjadi 0,026. Jadi seperti yang kita tahu tadi, CA di R sama dengan 0,5 cm adalah CAS. Dan CAS-nya adalah 0,026. Tuh. Sama dengan C1 per DAB dikali R-nya itu 0,5 ditambah C2 itu dapat 1 bersama 1. Terus di BC kedua nih atau di ujung lapisan film di R sama dengan 0,7 cm. CA-nya berapa? CA-nya 0. Sama dengan C1 per DAB dikali 0,7 plus C2. Ini bersama 2 harusnya. Ini bersama 2 gitu kan. Ya udah tinggal kita otak-atik persamaan 1 dan 2 sehingga nanti bisa kita peroleh C1 sama dengan 1,78 dikali 10 pangkat min 5 gitu. Ini eliminasi biasa kayak dikurangin gitu persamaan 1 dan 2 tinggal dikurangin aja kan. C2 mereka cancel out gitu kan, hilang. C2 min C2 0, terus 0,026 min 0 berarti tetap 0,026. C1 per DAB kali 0,5 min C1 DAB kali 0,7 gitu. Nah, tinggal kita pindah-pindahin aja, ketemu C1, C1 ketemu, otomatis C2 juga ketemu. Jadi kayak selesai gitulah, persamaan kita ini udah selesai karena C1 dan C2-nya itu sudah kita ketahui gitu. Oke, tapi untuk soal difusi ini sayangnya ini belum di tahap akhir teman-teman. Untuk difusi ini kita itu menggunakan dua neraca massa. Neraca massa yang pertama itu adalah neraca massa komponen A di elemen volume atau di dalam
di dalam lapisan film itu dan neraca massa kedua adalah neraca massa komponen A di permukaan padatan. Nah, untuk neraca massa ini, neraca massanya adalah unsteady state gitu. Jadi akumulasinya tidak nol. Nah, tujuan dari dituliskannya neraca massa A di permukaan padatan itu adalah untuk apa ya, mengakomodasi atau apa ya ibaratnya kayak tadi kan kita punya lapisan film setebal 2 milimeter. Nah, sedangkan enggak di lapisan film itu ada gradien konsentrasi nih teman-teman. Nah, sedangkan si padatan asam benzoat ini seiring berjalannya waktu tuh dia tuh akan semakin mengkerut, bukan mengkerut ya, tergerus gitu atau semakin habis, semakin kecil. Nah, makanya untuk menggabungkan antara gradien konsentrasi dengan padatan yang semakin berkurang ini, kita gunakan neraca massa yang kedua, yaitu neraca massa komponen A di permukaan padatan itu. Oke, untuk inputnya kita nggak punya, karena memang udah ada di situ. Untuk outputnya itu adalah min NaR dikali 4 PR kuadrat. Ya, kayak NaR-nya kan mendifusi keluar gitu ya, jadi output. Terus ada akumulasi, akumulasinya adalah dmdt. Nah, di sini langsung aku keluarin aja rho per mr karena di sini Na-nya itu dalam bentuk mol, jadi kayak kan kalau massa dong kan tinggal rho kali V. Nah, cuman ini bentuknya mol jadi kayak rho per mr gitu. Kali dv per dr. Oke. Oke, terus nah NaR-nya kita ganti dengan NaR yang sudah kita peroleh sebelumnya gitu. NaR-nya tadi apa? NaR-nya adalah min DAB dikali DCA per DR kan. Nah, kita input nih ke sini. Benar sama saya ini. Kita input luas permukaannya 4 PR kuadrat, rho per mr dikali. Nah, V juga bisa kita kita jabarkan lagi menjadi delta V bisa kita jabarkan lagi menjadi 4 PR kuadrat dikalikan delta R kan. Delta R yang bisa kita sebut sebagai DR juga, DR per DT gitu kan. Terus, nah ada lagi nih, DCA per DR itu bisa kita input lagi teman-teman. DCA per DR itu tadi punya apa? Hmm, DCA per DR. Mana, mana, mana. Ya, ini bisa kita input min C1 per DAB kali R kuadrat gitu kan. Dikali 4 pi R kuadrat sama dengan pi per MR kali 4 pi R kuadrat DRTT. 4 pi-nya bisa kita coret, terus DAB-nya kita bisa juga kita coret gitu kan. Terus R kuadrat di ruas kiri bisa saling menghilangkan, sisa R kuadrat di ruas kanan gitu. IDR per DT. Oke, terus C1-nya tadi kita udah ketemu 1,78 kali 10 min 5. Terus kali DT-nya kita bedah kiri. Terus yang kanan menyisakan rho per MR dikali R kuadrat kali DR DT. Oh, ini DT-nya udah pindah ke kiri ya harusnya. Berarti yang di kanan ini harusnya udah nggak ada DT-nya. Itu terus kita integralin biasa aja. Ini integralnya ya cukup cukup sederhana, cukup simpel gitu ya. DT jadi T, R kuadrat jadi sepertiga R pangkat 3 dengan batasnya adalah dari 0,5 sampai 0,25. Berarti kan ini kan dari diameter 1 sampai diameternya 0,5 atau dari jari-jari 0,5 sampai jari-jarinya 0,25. Nah, dari persamaan ini nanti udah langsung diperoleh T sama dengan berapa itu langsung bisa diperoleh dari persamaan ini. Nah, kalau teman-temannya ada di sini, R yang aku gunain adalah R besar. Kenapa ya? Seperti yang aku bilang tadi, karena itu untuk apa ya? Ya ibaratnya kan tadi kan kita tahu si asam benzoatnya itu akan mengecil kan. Yang mana R dari asam benzoat tadi yang kita lambungkan sebagai R besar itu akan mengecil nih. R besarnya akan mengecil. Makanya di sini kita kita gunakan R-nya itu adalah R besar gitu. Karena yang akan berubah itu adalah si R besar atau jari-jari dari asam benzoatnya gitu.
Kalau tadi kita kan gunakan R-nya R kecil karena yang berubah itu jari-jari di elemen volumenya gitu. Jadi untuk menggabungkan antara gradien konsentrasi dengan penyusutan asam benzoat, makanya kita gunakan neraca massa di permukaan gitu. Itu teman-teman untuk soal difusi ini. Ini adalah soal kuis kelas B tadi pagi. Oke, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman untuk soal difusi ini? Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Ini soal kuis dari pagi. Kayak, ya, kuis dari pagi sih. Sepertinya tidak ada yang mau bertanya nih. Ya, aku asumsiin udah pada paham lah ya. Oke, karena udah jam segini juga, mungkin kita ke apa ya, sedikit outro. Oke, sedikit mengulang. Ini tulisannya Bu As, Bu Aswati. Oke. Oke. Jadi kasus ketika XA-nya tidak kecil itu berarti kan kita nggak bisa ngilangin si XA tadi kan, tapi di kasus medianya diam, berarti kita bisa hilangkan NBZ-nya atau NBZ-nya itu bisa kita coret sama dengan kan 0, berarti sisanya adalah NA sama dengan min DAB kali C plus 1 min XA kali DXA per DZ. Nah, untuk XA-nya yang kecil itu bisa jadi NA sama dengan min DAB kali C kali DXA per DZ gitu. Nah, terus mungkin sedikit notes untuk materi difusi ini, teman-teman. Kalau kalian sadar, tadi kan di soalnya itu kan ada aliran air gitu ya, yang menyebabkan terbentuknya lapisan film gitu. Jadi teman-teman ingat aja, kalau kalau di soal itu ada alirannya gitu, itu pasti akan terbentuk si lapisan film ini. Misal kayak ada larutan tumpah, etanol tumpah di lantai gitu. Nah, terus diketahui bahwa ada aliran udara gitu. Maka di atasnya itu akan terbentuk lapisan film yang mana kita tuh hanya bisa menggunakan elemen volume itu di dalam lapisan film tersebut atau dibatasi oleh lapisan film tersebut nih. Jadi kayak kalau misal nggak ada aliran, itu elemen volume kita tuh bisa sampai tak hingga gitu loh. Kayak BC dari BC atasnya, batas atasnya itu sampai R sama dengan tak hingga. Nah, tapi ketika kita punya aliran udara yang mana menyebabkan adanya film, itu kita batas atasnya itu R-nya adalah ketebalan film itu. Gitu. Oke, next. Mungkin ini ada algoritma mengerjakan difusi, soal difusi untuk kasus yang dia itu medianya diam gitu ya. Berarti N biasanya sama dengan nol. Yang pertama kita susun neraca massa pada elemen volume. Ya, seperti itu gambarnya. Seperti di pipa kapiler ada elemen volumenya. Terus nanti kita jabarkan neraca massanya, kita dapat dNAZ per dz sama dengan nol. Dengan BC, dz sama dengan Z1, XA-nya sama dengan XA1, terus dz sama dengan Z2, XA-nya sama dengan XA2. Nah, udah kita dapat step pertama nih. Nah, step kedua, kita jabarkan si flux molar tadi. NaZ sama dengan NaZ plus NBZ dengan NBZ-nya 0 karena medianya diam. Dikali XA, min C, DAB, DXA, DZ. Nah, tinggal seperti itu. Menyisakan NaZ sama dengan min C, DAB per
atau min XA kali DXA per DZ. Nah, tinggal kita input nih si NAZ ini ke dalam DNAZ per DZ itu kita input, nanti ya matematis yang cukup panjang, selesaikan, nanti kita mendapat NAZ sebagai fungsi Z, gitu kan. Nah, terus sama, tetap kita cari nih neraca massa A di permukaan cairan gitu, yang mana pada neraca massa tersebut itu terjadi proses unsteady state gitu kan. Jadi akumulasinya ada gitu. Nah, kita jabarin aja dengan NaZ itu udah kita ketemu di step 3, kita masukkan ke step 4, ketemu NaZ, nanti bisa diperoleh kayak hubungan antara si Ca dengan waktu gitu. Gitu teman-teman. Ya, untuk soal difusi sih mungkin cukup kayak gitu aja. Oke, karena ada yang mau tanya, mungkin terakhir ya nih. Oke, terakhir. Ini mungkin kayak kisi-kisi yang dikasih ke dari Bu Aswati tadi, UTS atau kuis. Untuk UTS dan atau kuis, itu yang pertama ada Warstrom Mass Balance. Itu katanya kayak rekristalisasi atau semacamnya gitulah. Terus yang kedua itu ada Recycle and Purging yang kemarin diajarin Flynn itu. Terus yang ketiga ada difusi yang barusan kita bahas. Yang keempat ada Steady State Position Dependent atau PFR tadi panjang reaktor. Terus yang kelima ada Unsteady State, bisa neraca massa atau neraca panas nggak tahu ya. Yang penting steady state itu. Nah, dari 5 pembahasan ini katanya yang keluar cuma 4, tapi untuk recycle dan purging itu akan selalu keluar gitu, baik di UTS maupun di kuis. Gitu. Oke, mungkin dari aku gitu aja. Mungkin terakhir untuk teman-teman yang mau bertanya apapun itu dari awal sampai akhir silahkan. Oke, mungkin kita tunggu sampai 20.30 ya untuk yang mau bertanya. Oh, Wastro selain kristalisasi ya apa ya? Mungkin kayak gas hasil pembakaran itu nggak tahu juga itu apakah Wastro apa bukan. Gas hasil pembakaran kayaknya bisa deh. Atau apa ya? Pokoknya yang awal-awal itulah, yang pengantar awal-awal itu. Ada yang tanya nih, C1 sama dengan N per R kuadrat. Oh yang tadi ya. Ya, C1 sama dengan R kuadrat kali N. R sama dengan C1 per R kuadrat. Ya, ya dari sini Pak. Jadi kan kita tadi punya nih D per DR dari R kuadrat NA sama dengan 0. Nah, itu nih kayak kayak Bu Aswat itu langsung ngintegralin gitu loh, kayak menghilangkan operator D per DR-nya. Kan ini kan ibaratnya kayak turunan dari R kuadrat, turunan dari sesuatu adalah R kuadrat kali NA gitu kan. Berarti, bentar, bentar. Pokoknya Bu Aswat itu langsung menghilangkan si operator ini, D per DR ini, terus yang nolnya itu diganti menjadi C1 ya. Sebenarnya masuk akal aja sih. Kenapa? Karena ya ketika kita menurunkan C1 atau kita menurunkan konstanta, ya hasilnya akan nol terhadap apapun itu. Jadi kayak langsung diintegralin. Ya, ya makanya tadi aku bilang kayak agak shock gitu kan. Di MTK kita diajarin bahwa kita bisa menggunakan persamaan apa PD Bessel, Frobenius dan lain sebagainya. Tapi ketika di ATK ini kayak langsung aja gitu diintegralin. Langsung R kuadrat kali NA sama dengan C1 gitu. Itu sih nggak tahu deh alasannya kenapa. Tapi seharusnya sih bener-bener aja nggak sih? Apalagi bahas satu yang ngajarin juga kan. Itu integralnya Pak.
Kalau misal tanya dari mana, dari integralnya. Integralnya DDR R kuadrat kali NA sama dengan R kuadrat kali NA gitu. Derajat NA itu kan bisa ditulis sebagai D per DR dari R kuadrat kali NA kan. Nah, makanya integral dari D per DR, integral dari R kuadrat D per DR R kuadrat NA sama dengan R kuadrat NA gitu. Nah, oke gitu. Gitu teman-teman untuk ATK. Ya ini, tapi ini cukup cukup asik ya kalau bisa kita bisa gunakan cara ini. Kita bisa menghilangkan si PD, Basel dan lain sebagainya itu. Ya, gitu sih. Oke, ada yang mau tanya lagi teman-teman? Recycle purging udah dibahas Evelyn, Pak. Kalian bisa bisa cek di PPT-nya Evelyn ya. Cek di PPT yang kemarin di tutor satu. Ya, sekalian kalian inilah apa? Sekalian kita apa? Nanti kan kita mau belajar nih pasti karena besok kuis. Dan nanti bisa dibaca-baca lagi PPT-PPT-nya. Oke, oke, oke. Oke, mungkin dari aku gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah mau bergabung, belajar bersama di sini dan ya selamat belajar mandiri lah. Selamat selamat gak tidur, selamat apapun itu, selamat belajar dan semangat. Terima kasih teman-teman.